Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NIM 220604003. Di sini saya akan membuat video untuk UTS mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu penjelasan soal teori yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai populasi, sampel, data, variabel, dan skala pengukuran. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah seluruh kelompok yang ingin Anda teliti atau pelajari. Dalam contoh ini, populasi adalah semua siswa di sekolah. Mereka adalah subjek yang memiliki karakteristik yang ingin Anda ukur. Saya mengambil contohnya adalah tinggi badan. Nah, yang kedua itu ada sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang Anda pilih untuk diteliti. Sampel ini diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Dalam contoh tadi itu adalah tinggi badan. Maka dalam penelitian ini mengambil atau mengukur hanya 100 tinggi badan siswa secara acak. Nah, siswa yang 100 inilah yang disebut dengan sampel. Yang ketiga ada data. Data adalah fakta atau informasi mentah yang akan dikumpulkan dari objek yang Anda teliti, yaitu populasi dan sampel. Dalam contoh tadi ada tinggi badan. Setiap angka tinggi badan yang Anda catat, misalnya 160, 165, 172 dan seterusnya, dan itu adalah data. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat diukur atau diamati dan nilainya bisa berbeda-beda antar satu individu atau satu kasus dengan individu lainnya dalam satu populasi atau sampel. Selanjutnya itu adalah skala pengukuran. Skala pengukuran adalah aturan atau cara untuk mengklasifikasikan atau mengukur nilai-nilai dari suatu variabel. Skala itu dibagi menjadi nominal. Ini adalah skala paling sederhana. Anda hanya bisa mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda tanpa ada urutan atau tindakan. Yang kedua ada ordinal. Ordinal itu untuk mengelompokkan data ke dalam kategori dan mengurutkannya berdasarkan tingkat atau ranking. Tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Anda tahu perguruan tinggi dari SMA, tapi Anda tidak bisa mengatakan jarak antara SD ke SMP sama dengan SMP ke SMA. Yang ketiga ada interval. Anda bisa mengelompokkan, mengurutkan dan mengetahui jarak antar kategori yang seragam. Atau itu contohnya skor IQ. Yang terakhir ada rasio. Rasio itu untuk mengelompokkan, mengurutkan, mengetahui jarak antar kategori yang seragam dan memiliki nilai 0 mutlak. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan teori mengenai mean, median, dan modus. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh. Mean adalah jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai tersebut. Nilai adalah ini adalah rata-rata yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghitung mean itu yang pertama jumlahkan semua nilai, dan yang kedua bagikan dengan berapa banyak nilai yang ada. Contoh nilai ulangan di sini ada 70, 80, 90, 60, dan 100. Nah, cara menghitungnya tadi jumlahkan semua nilai. Kita jumlahkan semua nilai maka dapatlah 400. Dan yang step kedua yaitu bagi dengan berapa banyak nilai yang ada. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 400 dibagi 5 adalah 80. Nah, jadi nilai rata-rata ulangan siswa tersebut adalah 80. Jadi maksudnya mean dari nilai ulangan ini adalah 80. Nah, selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, cara menghitung median ini adalah urutkan semua data dari terkecil ke terbesar, cari nilai yang tepat di tengah. Nah, di sini saya sudah ada melampirkan contoh jumlah data ganjil nilai ulangan. 70, 80, 90, 60, 100, dan ini belum berurut dari nilai terkecil ke yang terbesar, maka diurutkan terlebih dahulu jadi 60, 70, 80, 90, 100. Nah, di antara ini nilai tengahnya adalah 80, maka median dari nilai ulangan berikut adalah 80. Yang selanjutnya itu adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Cara menghitung modus ini, yang pertama hitung berapa kali setiap nilai muncul, dan yang kedua, cari nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, saya lampirkan contoh nilai ulangan 70, 80, 70, 90, 60, 70, 100. Dapat kita lihat di sini, 60 muncul 1 kali, 70 muncul 3 kali, 80 muncul 1 kali, 90 muncul 1 kali, dan 100 muncul 1 kali. Maka nilai 70 paling sering muncul yaitu 3 kali. Jadi modus atau dari nilai ulangan adalah 70 karena 70 yang sering muncul.
Nah, selanjutnya itu ada range atau jangkauan. Range atau jangkauan adalah perbedaan antara nilai terbesar atau nilai maksimum dan nilai terkecil atau nilai minimum dalam sekumpulan data. Ini adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Nah, cara menghitung untuk range ini adalah yang pertama cari nilai tertinggi di dalam data, yang kedua cari nilai terendah yang ada di dalam data, yang ketiga kurangi atau kurangkan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Di sini ada contoh nilai ulangan 60, 70, 80, 90, 100. Maka yang pertama kita cari nilai tertinggi yaitu 100 dan yang kedua nilai terendah yaitu 60. Cara menghitung yang ketiga tadi kurangkan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi 100 dikurang 60 sama dengan 40. Jadi jangkauan nilai ulangan siswa tersebut adalah 40. Ini berarti ada perbedaan 40 poin antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, yang selanjutnya adalah varian. Varian adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap titik data dengan mean rata atau nilai rata-rata. Ini adalah ukuran seberapa tersebar data di sekitar mean. Semakin besar varian, semakin jauh data tersebut dari mean. Nah, selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Ini adalah ukuran penyebaran data yang paling umum dan mudah diinterpretasikan karena unitnya kembali ke unit data asli. Nah, yang keempat membahas pengertian dari korelasi. Korelasi adalah hubungan atau keterikatan antara dua variabel. Ini hanya memberitahukan kita apakah ada hubungan dan seberapa kuat arah hubungannya. Yang selanjutnya ada koefisiensi korelasi. Koefisiensi korelasi adalah nilai numerik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Nilainya selalu berkisar antara min 1 hingga plus 1. Semakin dekat ke plus 1 atau min 1, semakin kuat korelasinya. Semakin dekat ke 0, semakin lemah korelasinya. Selanjutnya adalah regresi. Regresi adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Selanjutnya ada contohnya adalah bayangkan kita ingin memprediksi nilai ujian variabel dependen berdasarkan lama waktu belajar atau itu merupakan variabel independen. Selanjutnya adalah uji signifikan. Uji signifikan adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hasil yang diamati dari sampel atau misalnya adanya korelasi atau efek regresi cukup kuat untuk disimpulkan bahwa hal tersebut juga ada di populasi, ataukah hasil tersebut mungkin hanya terjadi karena kebetulan atau variasi acak dalam pengambilan sampel. Laporan penelitian. Susun laporan penelitian yang sistematis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, hingga daftar pustaka, dan lampirkan. Gunakan bahasa ilmiah yang lugas dan jelas. Nah, itu tadi video untuk UTS Statistik Pendidikan dari saya, Nabila Putri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut ke soal nomor 2, saya akan lanjut ke soal yang kedua, saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menyelesaikannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu analisis nilai ujian mahasiswa seorang dosen mengajar 30 mahasiswa dengan nilai akhir ujian sebagai berikut. Pertanyaannya, yang A, hitung nilai mean, median, modus, range, dan standar deviation. Yang B, buat grafik histogram distribusi nilai tersebut. Dan yang C, jelaskan apa arti hasil analisis ini bagi dosen dalam mengevaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menggunakan SPSS. Nah, yang kelima itu ada uji T. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau membandingkan rata-rata satu kelompok dengan nilai standar tertentu. Nah, selanjutnya adalah ANOVA. ANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Singkatan ANOVA sendiri adalah Analysis of Variance, karena secara teknis bekerja dengan menganalisis variasi atau penyebaran data. Selanjutnya ada chi-square. Chi-square adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data kategorik. Ini digunakan untuk yang pertama menguji goodness
apakah distribusi frekuensi yang diamati dari satu variabel kategori sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Yang kedua, menguji independensi associate, apakah ada hubungan antara dua variabel kategorik. Ini yang paling sering digunakan. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir di soal pertama, yaitu yang ke-6, pengertian dari sampling rate. Sampling rate adalah jumlah atau cuplikan atau sampel data yang diambil per detik dari sinyal analog yang berkelanjutan untuk mengubahnya menjadi sinyal digital atau yang terpisah-pisah. Discrete ini diukur dalam hertz atau Hz atau kilohertz atau KHZ, di mana 1 hertz berarti 1 per detiknya. Yang kedua ada error pengukuran. Error pengukuran adalah selisih atau perbedaan antara nilai yang ada, nilai yang Anda ukur dengan nilai sebenarnya atau nilai value dari besaran yang sedang diukur. Hampir tidak mungkin mendapatkan pengukuran yang 100% tepat karena selalu ada faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksempurnaan. Nah, untuk menjawab soal pertanyaan nomor 2, saya akan menggunakan SPSS. Di sini kita ke variabel view dulu, lalu di sini kita tuliskan score. Nah, dengan desimalnya kita buat 0 dan measure-nya kita buat scale. Kita kembali lagi ke data view. Masukkan skor atau nilai mahasiswa yang sudah diperoleh. Jika sudah masuk, lanjut kita akan menjawab yang A, yaitu hitung nilai mean, median, modus, range, and standard deviation dari nilai-nilai tersebut. Kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, kita ke frequencies. Nah, sini ada score. Score ini merupakan nilai-nilai yang telah kita masukkan. Kita pindahkan ke variabel dengan mengklik ini. Kita lanjutkan ke statistik. Nah, di sini ada, kita akan mencari mean, maka kita checklist mean, median, modus, sumnya kita checklist, quartilesnya kita checklist, cut points for 10 kita checklist, persentilnya kita checklist. Nah, di persentil ini kita buat 10, kita add, 25 kita add, 30 kita add, sini 30 kita add, 50 kita add, 75 add, dan terakhir itu adalah 80 kita add. Nah, setelah ini semua, ini di dispersion itu kita tidak perlu checklist apapun, dan di characterize kita juga tidak perlu checklist apapun. Lanjut kita continue. Nah, setelah continue-nya bisa langsung kita oke kan. Nah, dapatlah hasil dari nilai yang kita inginkan. Yang kita inginkan pertama ada mean, median, modus, dan summarize dan percentilesnya. Mean-nya itu 74,50, mediannya itu 75, modusnya itu 70, sumnya 2235. Nah, inilah hasil dari yang sudah kita cari. Kita lanjut ke soal yang 2, yang B, buat grafik histogram distribusi nilai tersebut. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan nilainya, kita akan membuat grafik histogramnya dengan cara analyze, masih dengan menggunakan SPSS, descriptive statistik, lalu kita ke frequencies. Nah, jika skor ini masih ada di sebelah sini, maka harus dipindahkan ke sini, ke variables. Tapi karena sudah di variables, jadi kita lanjut ke charts. Nah, tadi kita akan membuat grafik histogram, maka kita akan pilih yang histogram. Dan kita checklist show normal curve on histogram. Kita checklist, lalu kita continue. Setelah ini, lalu kita okekan. Nah, dapatlah hasil dari histogram, grafik histogramnya. Nah, ini dia grafik hasil histogram
dari nilai data mahasiswa yang diperoleh dosen sebanyak 30 mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2 yang C, yaitu jelaskan apa arti hasil analisis ini bagi dosen dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, kesimpulan dan rekomendasi bagi dosen. Yang pertama itu, berdasarkan analisis ini, dosen dapat mengevaluasi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan umum. Secara keseluruhan, proses pembelajaran tampaknya cukup efektif bagi mayoritas mahasiswa. Mengingat median, dan konsentrasi dari nilai di atas itu adalah 70. Yang kedua, perhatian untuk mahasiswa berprestasi rendah. Dosen perlu memberikan perhatian lebih kepada 2 mahasiswa dengan nilai di bawah 60. Mereka mungkin memerlukan bimbingan tambahan, sumber belajar yang berbeda, atau identifikasi kesulitan belajar spesifik. Yang ketiga, tantangan untuk mahasiswa berprestasi tinggi yaitu meskipun sedikit, ada mahasiswa yang mencapai nilai sangat tinggi. Dosen bisa mempertimbangkan materi, pengayaan, atau tantangan tambahan untuk menjaga mereka tetap termotivasi. Yang keempat ada evaluasi materi atau metode ajar. Adanya 2 modus bisa mendorong dosen untuk merefleksikan apakah ada bagian dari materi atau metode pengajaran yang mungkin kurang efektif bagi sebagian kelompok mahasiswa. Atau apakah ada topik tertentu yang menjadi kendala. Misalnya, apakah ada bagian materi yang kurang dijelaskan atau apakah ujiannya mengandung jenis soal yang sangat berbeda sehingga memisahkan kelompok siswa. Soal yang ketiga adalah jelaskan prosedur penelitian yang baik dan benar. Prosedur penelitian yang baik dan benar ada yang pertama, merumuskan masalah penelitian. Ini adalah fondasi awal. Tanpa adanya masalah yang jelas, penelitian akan goyah. Pada rumusan masalah, kita harus identifikasi masalahnya. Apa yang akan Anda ketahui, apa yang Anda akan lakukan, apa yang belum jelas. Masalah bisa berasal dari observasi sehari-hari, teori yang ada, atau penelitian sebelumnya. Rumusan masalah juga harus membatasi masalah, jangan terlalu luas. Buat masalah penelitian spesifik dan bisa diukur. Contohnya pengaruh metode pembelajaran blended learning terhadap motivasi belajar siswa SMK di Kota Pekanbaru. Nah, rumusan masalah juga harus merumuskan pertanyaan penelitian. Ubah masalah menjadi pertanyaan yang jelas. Ini akan membantu seluruh proses penelitian Anda. Yang kedua itu ada studi pustaka atau literatur review. Tahapan ini seperti mencari tahu apa saja yang sudah ada di perpustakaan tentang masalah Anda. Itu contohnya mencari referensi baik itu dari buku, jurnal, laporan, tesis, disertasi, penelitian yang berkaitan dengan masalah Anda. Terus juga pemahaman teori dan konsep. Pelajari teori-teori yang relevan dan konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian Anda. Dan jangan lupa untuk identifikasi kesenjangan. Temukan apa yang sudah diketahui dan apa yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya buat kerangka konseptual tesis atau bangun kerangka berpikir yang menghubungkan konsep-konsep dan variabel-variabel yang akan Anda teliti. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Jika penelitian kuantitatif, jika Anda melakukan penelitian yang mencoba menguji hubungan atau perbedaan, Anda perlu hipotesis. Nah, hipotesis sendiri memiliki makna adalah pernyataan atau dugaan sementara yang merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian Anda dan perlu diuji kebenarannya. Jelas dan terukur. Hipotesis harus dirumuskan secara spesifik dan bisa diuji secara data. Contohnya adalah ada pengaruh positif metode pembelajaran blended learning terhadap motivasi belajar siswa SMK di Kota Pekanbaru. Yang keempat, menentukan desain penelitian. Ini adalah cetak biru penelitian Anda, bagaimana Anda akan mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, pilih jenis penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, itu menggunakan angka dan statistik, misal eksperimen survei. Dan yang kedua ada kualitatif, itu menggali makna dan pemahaman mendalam. Misalnya mewawancara mendalam observasi partisipan atau studi kasus. Yang ketiga ada campuran atau mixed metode, menggabungkan keduanya. Tentukan populasi dan sampel.
populasi seluruh kelompok yang menjadi target penelitian Anda, misal seluruh siswa SMK di Pekanbaru. Yang kedua itu ada sampel. Sampel itu sebagian dari populasi yang akan Anda teliti, misal 100 siswa SMK di 2 sekolah di Pekanbaru. Nah, jelaskan bagaimana sampel akan diambil atau teknik samplingnya. Nah, tentukan variabel penelitian. Apa saja karakteristik yang akan Anda ukur? Contohnya, metode pembelajaran, motivasi belajar. Tentukan metode pengumpulan datanya. Bagaimana data akan dikumpulkan, misalnya kuesioner, wawancara, observasi, tes, dokumen. Nah, tentukan metode analisis data. Bagaimana data akan diolah dan dianalisis, misal statistik deskriptif, inferensial seperti uji T, ANOVA, regresi, atau analisis tematik untuk kualitatif. Yang kelima, mengumpulkan data. Ini adalah tahap pengambilan data di lapangan. Persiapannya adalah siapkan instrumen pengumpulan data, bisa jadi kuesioner, pedoman, wawancara, atau alat ukur lainnya, dan pastikan validitas serta reliabilitas. Nah, dalam pelaksanaannya, lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Pastikan etika penelitian dipatuhi. Contohnya izin kerahasiaan responden. Perancangan catatan data dengan sistem akurat. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data. Data yang dikumpulkan perlu dirapikan dan diinterpretasikan. Pengolahan data itu editing atau memeriksa kelengkapan dan konsistensi data. Coding, memberikan kode pada data, terutama untuk data kualitatif atau kategori. Selanjutnya ada tabulasi, menyusun data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada analisis data. Nah, kualitatif, lakukan perhitungan statistik. Kuantitatif, lakukan perhitungan statistik, median, standar, defisiasi, dan uji dengan menggunakan metode yang dipilih. Selanjutnya ada kualitatif, lakukan analisis isi tematik literatur. Yang ketujuh ada menarik kesimpulan, membuat saran dan menyusun laporan. Ini adalah tahap di mana antara merangkum semua temuan Anda. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian Anda berdasarkan hasil analisis data. Pastikan kesimpulan konsisten dengan data dan interpretasi Anda. Nah, jangan lupa untuk membuat saran, berikan rekomendasi praktis atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan Anda. Nah, laporan penelitian. Susun laporan penelitian secara sistematis mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil. Laporan penelitian. Susun laporan penelitian yang sistematis mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan hingga daftar pustaka, dan lampirkan. Gunakan bahasa ilmiah yang lugas dan jelas. Nah, itu tadi video untuk UTS Statistik Pendidikan dari saya, Nabila Putri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.